Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya tujuan akhir dari sekolah? Apa cuma soal ngejar nilai bagus di rapor? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Nah, pertanyaan mendasar inilah yang coba dijawab oleh sebuah aturan baru yang akan kita kupas tuntas hari ini. Yap, kita akan membahas cetak biru alias blueprint baru untuk para lulusan di Indonesia. Semuanya terangkum dalam Standar Kompetensi Lulusan atau SKL versi 2025, sebuah peraturan yang jujur aja ya, bisa dibilang dirancang untuk membentuk wajah masa depan pendidikan kita. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa perlu ada standar baru. Terus, kita bedah, apa sih profil lulusan yang ideal itu? Kita lihat 8 pilar utamanya, kita ikuti perjalanan siswa dari PAUD sampai lulus SMA, SMK, dan terakhir, kita renungkan bareng-bareng. Apakah ini semua bakal bikin siswa kita benar-benar siap untuk masa depan? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih pemerintah merasa perlu ada aturan baru soal standar kelulusan? Emangnya aturan yang lama kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, aturan baru tahun 2025 ini datang untuk menggantikan aturan dari tahun 2022. Alasannya simpel, aturan yang lama itu dianggap sudah nggak nyambung lagi dengan perkembangan hukum yang ada. Tujuan utama aturan yang baru ini jelas, memastikan setiap murid itu benar-benar punya bekal kompetensi yang pas untuk naik ke jenjang selanjutnya. Oke, jadi apa sih sebetulnya yang mau dibentuk oleh standar baru ini? Apa maksudnya profil lulusan itu? Menurut pasal 1 di aturannya, standar kompetensi lulusan atau SKL itu adalah kriteria paling minimal yang harus dipunyai seorang siswa. Dan catat ya, ini bukan cuma soal pengetahuan doang, tapi sebuah kesatuan utuh antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 3 hal ini jadi bukti pencapaian mereka di akhir setiap jenjang. Biar lebih gampang, bayangin aja ini kayak blueprint resmi dari negara. Sebuah master plan yang jadi panduan buat ngebentuk mau jadi seperti apa sih setiap siswa yang lulus dari sistem pendidikan kita. Ini panduan utamanya. Nah, yang paling seru itu ada di sini. Di bagaimana blueprint ini disusun. Ini bukan sekedar daftar mata pelajaran yang biasa kita lihat. Seluruh standar ini ternyata dibangun di atas 8 dimensi inti. 8 hal ini yang wajib dikuasai oleh setiap lulusan. Angka 8 ini jadi fondasi dari semuanya. Dan ini dia ke-8 pilar itu yang dijelaskan di pasal 4. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, sampai komunikasi. Lengkap banget kan? Ini kerangka yang mencakup semuanya, dari sisi spiritual, intelektual, sosial, sampai fisik. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara menerapkan semua pilar ini? Menariknya, aturan ini nggak pukul rata, standar yang sama untuk semua umur. Semuanya dibangun pelan-pelan, setahap demi setahap, sepanjang perjalanan pendidikan siswa. Jadi, perjalanannya itu dibagi jadi 3 tahap besar. Dimulai dari level paling awal yaitu PAUD, lanjut ke pendidikan dasar yang isinya SD dan SMP, sampai nanti puncaknya di pendidikan menengah. Nah, buat anak-anak kita yang paling kecil di PAUD, fokusnya itu satu, membangun fondasi yang kuat. Di sini, semua tentang pengenalan konsep-konsep inti dan membentuk kebiasaan-kebiasaan dasar. Seperti yang dijelaskan di pasal 5, di tahap ini, anak-anak diajak buat kenal identitas dirinya, mulai nunjukin rasa ingin tahu, sampai belajar keterampilan sosial kayak peduli dan mau berbagi sama temannya. Ini ibarat benih dari 8 pilar tadi yang ditanam dari kecil. Nah, setelah fondasinya ada, kita naik ke jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Di sini fokusnya mulai geser. Tujuannya sekarang adalah menumbuhkan karakter dan mengasah keterampilan akademis yang paling penting. Waktu di SD, harapannya anak-anak sudah mulai bisa mempraktikkan ajaran agamanya, belajar menghargai perbedaan, dan mulai pakai kemampuan baca tulis hitung untuk mecahin masalah-masalah simpel sehari-hari. Mereka mulai diajak berpikir analitis dan kreatif. Pas masuk SMP, levelnya naik lagi. Sesuai pasal 8, tuntutannya jadi lebih dalam. Siswa diharapkan bisa lebih berinisiatif, mampu mecahin masalah yang lebih rumit, dan bisa kerja bareng di kelompok yang isinya macam-macam orang. Dan akhirnya, kita sampai di puncak, pendidikan menengah. Nah, disinilah jalurnya mulai bercabang untuk nyiapin siswa buat langkah mereka selanjutnya. Entah itu mau lanjut kuliah atau siap-siap masuk dunia kerja. Disinilah kita lihat beda utamanya, dan ini penting banget. SMA itu fokusnya lebih ke pengetahuan, buat bekal mereka lanjut ke pendidikan tinggi. Sementara itu, SMK lebih menekankan keterampilan, buat nyiapin mereka supaya bisa hidup mandiri atau lanjut studi di bidang yang lebih spesifik.
Jadi, untuk lulusan SMA, menurut pasal 10, mereka itu diharapkan jago dalam analisis masalah yang rumit, bisa ngasih argumen pakai bukti, dan yang penting, bisa beradaptasi sama tantangan akademis apapun yang bakal mereka hadapi nantinya. Beda lagi ceritanya sama lulusan SMK. Kalau mereka, sesuai pasal 11, harus bisa menerapkan prinsip yang sama, tapi konteksnya spesifik banget, yaitu di dunia kerja dan bidang keahlian mereka. Etos kerja dan kemampuan kolaborasi di lingkungan profesional jadi kuncinya. Oke, setelah kita lihat seluruh perjalanannya dari PAUD sampai lulus, apa sih sebetulnya big picture-nya? Apa kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Poin paling krusialnya ada di sini. Standar baru ini nunjukin bahwa yang dinilai bukan cuma seberapa banyak hafalan siswa, tapi bagaimana mereka bisa menyatukan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan jadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah menciptakan individu yang seimbang, yang siap untuk masa depan. Peraturan ini sudah memberikan kita cetak birunya, sebuah visi yang sangat jelas tentang lulusan seperti apa yang mau kita ciptakan. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang paling penting yang kembali lagi ke kita semua. Bagaimana kita, sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat, bisa bahu-membahu untuk mewujudkan profil lulusan ideal ini? Itulah tantangan kita bersama.